Baik, sekitar 1,5 bulan yang lalu lah, satu bulan 1,5 bulan yang lalu saya berpartisipasi di webinar internal Bank Indonesia tentang cybersecurity. Ada banyak pertanyaan yang muncul di situ. Salah satu pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan adalah masalah e-wallet, dompet digital lah. Ini beberapa pertanyaan yang muncul. Beberapa pertanyaan tampaknya overlap satu sama lain. Saya akan coba bacakan beberapa, nanti kita coba bahas habis itu. Perkembangan ekonomi digital 4.0 saat ini ditopang oleh transaksi melalui on-demand apps seperti e-commerce yang mungkin transfer dana. Keren nih, transfer dana tanpa melalui rekening bank konvensional, langsung dari wallet ke rekening atau wallet tanpa dikenakan biaya tambahan. Bagaimana cara transaksi aman melalui e-wallet dan mitigasi yang dilakukan verifikasi akun aman. Jadi transaksi yang aman dan mitigasi yang dilakukan supaya verifikasi akun aman. Ini satu hal. Oke. Apa saja keuntungan platform e-wallet seperti Dana perbankan seperti Genius memberikan free admin transfer ke seluruh bank? Apakah ini marketing? Apakah itu aman? Platform transfer dana tanpa biaya admin, contoh Flip, itukah apakah aman? Cukup menguntungkan bagi saya yang transfer bank minimum biaya admin. Mohon pencerahan. Jadi ini yang dua pertanyaan ini masalahnya masalah free admin buat transfer ke seluruh bank. Itu aman nggak sih? Gitu. Yang kalau yang ini masalah transaksi aman. Nah, apakah celah keamanan terhadap device tempat install aplikasi wallet atau pada jalur komunikasi yang digunakan? Ada, ini mungkin lebih adakah celah keamanan terhadap gadgetnya tempat kita install wallet atau komunikasi menuju PG. PG itu maksudnya payment gateway. Payment gateway biasanya di bank sih. Oke, apakah ada celah keamanan? Enggak. Ketika mau upgrade level dari premium ke Brawa Wallet, kita diminta identitas ya, KTP dan sebagainya. Apakah itu aman untuk data pribadi kita? Pak Ono pernah dengar kasus Mia X Estiani yang pernah dibobol GoPay-nya. Itu kan salah satu cybercrime juga. Kasus seperti ini Dana di GoPay bisa kembali tidak ya Pak? Hackernya bisa dilacak juga kah? Ini satu isu lagi. Kalau semacam Shopee Pay, OVO dan sebagainya, seberapa aman, berapa aman, bagaimana? Ini masalah keamanan. Ini banyaknya keamanan dari si walletnya ya. Sejauh mana keamanan wallet di Indonesia? Ini masalah keamanan lagi. Bagaimana penjelasan tentang rentannya security wallet? Bagaimana kita menyikapi hal ini? Lantas apa yang upaya yang dilakukan Bank Indonesia sebagai regulator untuk memastikan bahwa infrastruktur pembayaran yang aman? Adakah celah keamanan terhadap device penginstalan wallet tersebut pada jalur komunikasi digunakan? Oh, ini sama yang ini tadi. Oke. Sekarang masalah ini dulu. Kita sebagai user, kita maksimum bisa ngamanin device-nya, jalur komunikasi ke payment gateway atau ke e-commerce site-nya. Terus kita bisa ngamanin juga kita transfer ke siapa sih? Jadi autentikasi nih, masalah autentikasi. Ini wallet yang ini benar apa salah? Gitu. Oke. Jadi kita cuma bisa ngamanin itu aja, nggak banyak sebagai user. Ini kita ngomong sebagai user dulu ya. Sebagai user kita harus ngamanin device sama jalur komunikasi. Jalur komunikasi supaya tidak disadap, tidak ada man in the middle attack, jadi ada orang ketiga di tengah yang melakukan penyadapan dan bisa melakukan manipulasi transaksi. Itu namanya man in the middle attack. Jadi jalur kita amankan biasanya menggunakan VPN. Biasanya web pakai HTTPS, tapi sebenarnya HTTPS belum cukup aman 100%, karena dia autentikasi satu arah, harus autentikasi dua arah. Itu bisa pakai OpenVPN sih sebenarnya, cuman jarang itu dipakai di web. Jadi sementara ini kita mengandalkan HTTPS, lumayan aman, tapi masih bisa dihajar itu urusannya. Nah, yang paling rentan sebetulnya di device yang kita pakai. Seringkali gadget atau laptop atau handphone atau komputer yang kita pakai, kadang-kadang kita pakai juga buat masuk ke situs-situs yang enggak.
Dan kalau itu dilakukan, kadang-kadang terinstall, tidak sengaja keinstall yang namanya Trojan. Nah, kalau sampai Trojan masuk, ini urusannya jadi berabe banget. Jadi yang pertama urusannya, kalau kita mau melakukan transaksi-transaksi seperti itu, pastikan bahwa device kita itu tidak jorok makainya. Jadi makainya harus bersih. Kalau enggak, masuk Trojan. Udah masuk Trojan, urusan berabe. Gitu. Jadi itu kira-kira yang yang bisa kita lakukan dari sisi usernya. Oke. Nih, keamanan dari sisi device, jalur komunikasi sampai payment gateway. Jadi satu VPN, satu lagi Trojan. Oke. Yang ketiga itu urusannya kita autentikasi aja. Itu benar punya yang pengen benar-benar kita mau transfer apa enggak gitu. Oke. Jadi itu kira-kira yang harus kita praktekkan sebagai user. Nah, sekarang urusan yang gampang dulu nih ya. Apa sih keuntungan platform e-wallet seperti Dana atau perbankan Genius yang bisa free admin transfer? Juga transfer dana tanpa biaya, contoh Flip. Kemarin teman Bank Indonesia sudah cerita bahwa mereka bisa transfer yang free seperti itu. Jadi kan transfer itu akan mahal kalau antar bank. Tapi transfer itu akan murah kalau, bahkan mungkin bisa gratis ya, kalau internal bank. Jadi akunnya di bank yang sama, itu transfernya bisa murah banget. Oke. Tapi kalau antar bank urusan jadi berabe karena harus clearing di Bank Indonesia. Nah, kemarin teman di Bank Indonesia sudah cerita juga, Flip, Genius dan sebagainya, itu caranya supaya murah, mereka buka akun di masing-masing bank. Jadi si Flip, Genius dan sebagainya punya akun sebenarnya di masing-masing bank itu, sudah ada duitnya. Dan kalau kita mau transfer antar bank, caranya si Flip atau Genius segala macam adalah sebetulnya user tidak transfer antar bank, user transfernya ke akun punya Flip atau Genius itu, kemudian Flip atau Genius dan sebagainya itu yang akan mentransfer duit pakai akunnya dia ke akun di bank yang satunya lagi. Dengan cara itu murah tekniknya. Yang saya takutin sebetulnya kalau itu ide bagus banget sih. Jadi ide itu bagus. Oke. Nah, pertanyaannya apakah aman? Ini masalahnya dalam proses transfer itu ada beberapa proses yang terjadi. Jadi user berinteraksi dengan webnya si Flip atau Genius dan sebagainya. Kemudian Flip dan Genius di internalnya melakukan transaksi di dalam antar account. Terus dia melakukan komunikasi juga ke bank buat melakukan transfer. Jadi ada beberapa proses. Yang masalah adalah dari user ke Flip, dari Flip ke bank, itu biasanya lewat jalur internet. Dan itu jadi celah buat ngebobolnya di sebelah sana tuh sebetulnya. Mudah-mudahan Flip atau Genius cukup mengamankan jalur itunya gitu. Kalau nggak bisa bobol ceritanya. Cuman mereka pasti ngamanin banget sih, soalnya takut juga dibobol di situ ya. Oke. Jadi kira-kira amannya di sebelah sana sih. Jadi kalau soal free-nya, taktiknya bagus, cantik mereka taktiknya, caranya cantik banget. Nah sekarang masalah keamanannya, nah itu pakai doa, mudah-mudahan mereka ngamanin. Sebetulnya prosedur yang benarnya nggak bisa pakai doa sih, harus diaudit. Jadi nggak bisa kita ngandalin Flip atau Genius aja yang ngamanin, tapi harus diaudit dan auditnya harusnya terbuka. Hasilnya harusnya bisa dibuka, kita bisa lihat bahwa memang sudah diaudit dan memang aman, kira-kira kayak gitu. Ini sama, ini udah beres urusannya. Nah sekarang yang ini. Nah ini udah ya, transaksi ini udah dilakukan. Ini kan soalnya urus masalah di gadget sama di jalur di internetnya. Nah kemudian beberapa payment, kalau mau level premium minta KTP dan sebagainya. Apakah aman untuk data pribadi kita? Jawab singkatnya nggak tahu sih sebenarnya, karena ini
Jadi ini urusannya lagi urusan auditing. Kita perlu mengaudit proses yang terjadi di dalam si wallet atau si perusahaan-perusahaan itu, seberapa comply mereka terhadap pengamanan informasi. Jadi ini masalahnya information management, information security management, kayak gitu. Jadi bagaimana seberapa comply mereka mengamankan informasi, dan itu diaudit nih urusannya. Saya nggak bisa bilang langsung karena harus audit, dan auditnya nanti harus ada laporannya bahwa mereka prosedurnya seperti ini segala macam. Prosedurnya nggak bisa di bypass seenaknya, dan kita nggak bisa ngerubah data, kita nggak bisa nyebarin data dan sebagainya. Jadi ini urusannya auditing nih. Ini diaudit ya. Auditnya ISO 27001 sih sebenarnya. Kalau mau tahu itu ISO 27001 harus diaudit. Ini juga verifikasi account aman, ini sebenarnya harus diaudit sih sebetulnya. Oke. Nah, ini pertanyaan, kasus seperti ini bisa kembali atau tidak, Pak? Jadi gini logikanya, logika berpikirnya ya. Kalau sampai duit Maya Estani ini dibobol di GoPay dan tidak balik, itu pasti ngejelekin nama GoPay. Dan kalau Maya punya barang buktinya, itu bisa dituntut ke pengadilan GoPay-nya. Jadi kalau pertanyaannya bisa kembali apa tidak, harus bisa kembali. Pertanyaannya prosedurnya gimana supaya balik. Jadi prosedurnya si korban itu, Maya ini dalam hal ini, harus bikin kronologis kejadiannya seperti apa, harus punya barang bukti, masuk ke polisi. Oke. Karena kalau kita nuntut sesuatu tanpa barang bukti bisa berabe urusannya gitu. Tapi kalau si GoPay-nya punya itikat baik, dia langsung balikin sih. Karena semua database-nya ada di GoPay sih sebenarnya. Jadi dia akan balik. Nah, pertanyaannya, hackernya bisa dilacak juga kah? Kalau sistem di GoPay-nya bagus, hackernya bisa terlacak. Oke, cuman hackernya kalau dia pakai jump host, pakai proxy, lebih susah ngelacaknya walaupun bisa dilacak. Jadi nggak segampang itu buat melacak hacker. Jadi untuk melacak hacker kita harus lihat catatan yang ada di situs yang diserang, dan untuk melacak hacker juga harus mastiin bahwa hackernya memang dari IP itu usernya yang mana. Nah, ini agak sulit kalau si hackernya lewat proxy. Jadi lewat jump host atau proxy dan sebagainya, jadi susah buat ngelacaknya. Jadi agak bisa dilacak, cuman nggak segampang itu melacak hackernya. Oke. Jadi yang ini ya bisa, harusnya dibalikin. Karena nah ini masalah dengan teman-teman yang mengoperasikan wallet dan lain-lain. Karena mereka itu operator wallet dan sebagainya, mereka bertanggung jawab pada uang nasabah, dan ini urusannya trust, kepercayaan. Kalau sampai kepercayaannya dari nasabah ini rontok, bisnis wallet ini bisa bubar gitu. Jadi sama kayak bank lah, bank itu hidup dari kepercayaan. Kalau bank tidak bisa dipercaya, terjadi rush, uang ditarik semua. Dan ini juga sama-sama wallet sih sebenarnya. Kalau wallet tidak bisa dipercaya, uang akan ditarik semua sama nasabah, walletnya bisa tewas sih sebenarnya, gitu ya. Karena wallet bisa hidup karena orang naruh duit di sana. Jadi mereka akan harusnya berjuang supaya kepercayaan tetap bisa dijaga. Jadi mendingan rugi daripada kepercayaan itu hilang. Karena kepercayaan itu hilang, harganya lebih mahal daripada kerugian dibobol hacker sih sebenarnya. Nah, semacam Shopee Pay, OVO dan sebagainya, seberapa aman caranya bisa nambah keamanannya. Untuk nambah keamanannya tadi ya, kita pastikan gadget kita tidak jorok, makainya, sebagainya. Nah, kalau seberapa amannya, ini sama pertanyaan yang ini, aman. Nah, ini semua urusan ini sih sebenarnya. Kerentanan security. Nah, ini urusannya apa yang perlu dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai regulator untuk memastikan bahwa infrastruktur sistem pembayaran itu aman.
Memang ini di luar divisi IT-nya Bank Indonesia, tapi ini merupakan bagian dari kebijakan Bank Indonesia untuk mengamankan sistem pembayaran. Jadi kalau saya cenderungnya akan semua sistem pembayaran harus diaudit ISO 27001, dilakukan pentest, vulnerability analysis, dan itu harus terbuka, paling nggak minimal terbuka ke regulator ya. Kalau saya pengennya sih terbuka ke masyarakat, supaya masyarakat tahu bahwa sistem pembayaran ini aman. Oke. Dan kalau kita bisa mastiin, karena ini masalah pelayanan publik. Kalau pelayanan publik, nah itu harus ada quality control. Quality control memang dilakukan oleh regulator. Prosedur quality control dari sistem pembayaran ini salah satu, kalau dari si keamanan jaringan ya, ini ada ISO 27001 sama ISO 31000, itu lebih ke arah risk manajemennya, dan itu harus dilakukan sih sebenarnya. Oke. Saya berharapnya laporan-laporan ini bisa terbuka ke publik sih sebenarnya. Cuman kadang-kadang si paymentnya agak keberatan dibuka ke publik. Paling enggak regulator Bank Indonesia bisa bilang gini, regulator bisa ngomongnya gini, oke, payment ini sudah melakukan auditing untuk ISO 27001 dan warnanya hijau atau kuning atau merah. Nah, kalau sampai keluar kata-kata hijau, kuning, merah, nggak usah didetailin bolongnya di mana, tapi paling nggak ada warna yang keluar, hijau, kuning, merah. Nah, itu publik jadi bisa menilai sebaiknya dia naruh duitnya di mana. Dan tentunya itu akan membuat semua sistem pembayaran berlomba-lomba untuk memperbaiki sistemnya supaya pas di audit itu tidak sampai bocor. Oke, tidak sampai bolong pentestnya dan sebagainya. Jadi kunci paling besarnya sebetulnya ada di regulator untuk melakukan auditing. Oke. Setahu saya Kominfo di salah satu peraturannya untuk pelayanan publik harus diaudit sih ISO 27001-nya. Cuman apakah itu berlaku untuk harusnya berlaku juga sih. Tapi si Kominfo bukan ke transaksi keuangan perbankan seperti ini sih. Kominfo lebih ke arah situs. Jadi kalau kita bikin situs pelayanan kayak gitu harus diaudit. Nah, ini kan bukan situs nih, wallet tuh. Aplikasi. Tapi nggak tahu lah. Ya mudah-mudahan karena ini urusannya urusan kepercayaan, urusan keamanan publik, harusnya ini dilakukan sama Bank Indonesia kerja sama Kominfo dan sebagainya gitu. Oke. Jadi kira-kira itu jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab sebagian tentang keamanan digital dari e-wallet ini. Terima kasih.